Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dengan nomor induk mahasiswa 230401010255. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas satu grafik komputer. Oke, langsung saja masuk ke slide pertama. Pendahuluan. Restorasi dalam grafika komputer. Sistem grafika komputer menampilkan objek menggunakan kumpulan piksel. Proses mengubah objek geometris menjadi piksel disebut rasterasi. Rasteration karena piksel bersifat distrik, objek kontinu tidak dapat dipresentasikan secara sempurna. Akibatnya muncul distorsi visual yang disebut aliasing. Dampak aliasing, garis terlihat bergerigi, kurva tampak kasar menurunkan kualitas visual citra. Seperti contoh yang ada di sini. Oke, lanjut untuk anti-aliasing. Anti-aliasing adalah teknik untuk mengurangi efek bergerigi pada objek grafis dengan memperhalus transisi warna atau intensitas di sekitar tepi objek. Tujuannya mengurangi efek jagis, meningkatkan kualitas visual, membuat objek terlihat lebih halus dan realistis. Prinsip dasar, piksel-piksel pada batas objek diberi nilai intensitas tertentu sehingga transisi warna menjadi lebih lembut. Seperti contoh, menggunakan anti-aliasing, tidak menggunakan anti-aliasing, dan menggunakan anti-aliasing. Metode anti-aliasing. Metode anti-aliasing ada 3, yaitu pendekatan teknik pengambilan sampel. 1 yaitu super sampling atau post filtering. Metode ini bekerja dengan mengambil sampel piksel pada resolusi yang jauh lebih tinggi daripada resolusi layar subpiksel. Yang kedua, area sampling. Metode ini sering disebut sebagai pre-filtering karena memperlakukan piksel sebagai area bukan sekedar di titik di tengah piksel. Yang ketiga, pixel passing. Metode memanfaatkan mekanisme fisik layar atau manipulasi grid pixel. Super sampling adalah metode aliasing yang bekerja dengan membagi satu piksel menjadi beberapa bagian kecil subpiksel. Tujuannya agar komputer dapat mengetahui bagaimana yang terkena garis dengan lebih akurat sehingga garis terlihat lebih halus dan tidak bergerigi. Cara perhitungan intensitas. 1. Garis dianggap sangat tipis, garis logik. Pada cara ini, garis dianggap tidak memiliki ketebalan. Ketebalannya sama dengan 0. Untuk grid 3x3 terdapat 9 subpiksel. Komputer menghitung beberapa banyak subpiksel yang dilewati garisnya. Misalnya, 3 subpiksel terkena garis, 2 subpiksel terkena garis, 1 subpiksel terkena garis, tidak ada subpiksel terkena garis. Seperti contoh yang ada di PPT ini. Oke, super sampling, cara perhitungan intensitas. Garis dianggap memiliki tebal 1 piksel. Pada cara ini, garis dianggap mempunyai lebar tepat sebesar 1 piksel. Intensitas dihitung berdasarkan jumlah subpiksel yang tertutup oleh area garis tersebut. 1 piksel dibagi menjadi subpiksel. Contoh, 3x3 sama dengan 9 subpiksel. 2 garis digambar pada grid subpiksel yang sudah ditentukan. Ketiga, dihitung oleh jumlah subpiksel yang tertutup oleh badan garis. Contoh, total subpiksel sama dengan 15, subpiksel tertutup sama dengan 7. Intensitas 7 dibagi 15 sama dengan 0,46, sekitar 46 intensitas. Area sampling. Area sampling adalah salah satu metode anti-aliasing yang digunakan untuk mengurangi efek garis bergerigi anti-aliasing. Pada tampilan gambar digital, metode ini bekerja dengan menghitung seberapa besar bagian suatu piksel tertutup oleh garis atau objek yang digambar. Semakin besar area piksel yang tertutup, maka warna piksel tersebut akan semakin menyesuaikan sehingga tepi objek terlihat lebih bagus. Berbeda dengan metode super sampling yang membagi piksel menjadi beberapa subpiksel untuk dihitung satu persatu.
Area sampling langsung menghitung luas area yang tertutup oleh objek. Dengan cara ini, proses anti-aliasing dapat dilakukan lebih efisien namun tetap menghasilkan tampilan yang lebih halus dan realistis. Area sampling, unweighted area sampling. Suatu garis dianggap sebagai segi 4 dengan lebar 1 piksel yang dihitung adalah luas bagian piksel yang tertutup oleh garis area secara geometris. Cara kerja, garis dianggap segi 4 lebar 1 piksel, hitung luas bagian piksel yang tertutup oleh segi 4. Rasio luas versus luas piksel sama dengan intensitas. Seperti contoh gambar yang ada di PPT ini. Pixel pacing, pengertiannya, pixel pacing adalah teknik anti-aliasing yang dilakukan dengan menggeser posisi tampilan gambar atau garis dalam jarak yang sangat kecil. Pergeseran ini membantu mengurangi efek garis bergerigi pada objek digital sehingga tampilan terlihat lebih halus. Besar pergeseran yang biasa digunakan antara lain 1/4 piksel, setengah piksel, 3/4 piksel. Tujuan utama dari pixel pacing adalah agar garis tidak selalu berada tepat pada posisi yang sama. Dengan begitu, distribusi warna pada tepi objek menjadi lebih merata dan efek tangga pada garis dapat dikurangi. Cara kerjanya, tanpa pixel pacing, garis hanya muncul pada posisi piksel tertentu sehingga tepi garis tampak kasar dan bergerigi. Sedangkan dengan pixel pacing, posisi tampilan digeser sedikit demi sedikit sehingga garis terlihat lebih lembut, lebih halus, dan lebih mendekati bentuk asli pada layarnya. Mekanisme pixel pacing. Cara kerjanya, 1. Posisi awal garis tepat pada batas piksel. Kedua, geser 1/4 piksel, posisi digeser 1/4 diameter. Geser 1/2 piksel, posisi digeser 1/2 diameter. Keempat, geser 3/4 piksel, posisi digeser 3/4 diameter. Pergeseran mikro membuat garis melewati bagian piksel yang berbeda, sehingga intensitas piksel berubah dan tepi garis terlihat lebih halus. Perbandingan visual pixel pacing. Tanpa pixel pacing, garis hanya berada tepat pada posisi piksel sehingga tepi terlihat bergerigi. Piksel hitam ini piksel menyala penuh, piksel mati piksel yang tidak berwarna hitam. Dengan pixel pacing, karena digeser mikro 1/4, setengah, 3/4, garis melewati bagian piksel berbeda, intensitas berubah abu-abu, tepi lebih halus, yang 100% menjadi hitam, 75% yang sedikit abu-abu, 50% abu-abu, 25% putih keabu-abuan. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.